Apakah benar-benar orang-orang yang lulusan Idol itu dijaminkah menjadi bintang? Waktu juara 1 kelar, gue sempat ada masalah sih waktu itu. Dan gue sempat jatuh juga sih. Gue jatuh, naik terus jatuh. Rasanya itu kan sakit banget kan. Waktu itu gue ngamen di kereta. Sekarang jadi vokalis utamanya SC12. Betul. Apa rasanya mas ngeband sama idola? Kata teman-teman gue ya, dia bilang katanya, gue bisa mengimbangin suara kereta. Kita sambut Aris Idol tetap setia. Yang tahu lagunya yang bareng ya. Dulu ku telah berbuat salah dengan tanpa sengaja, telah menyakitkan cinta. Kini ku telah sadari semua, sungguh ku telah menyesal, takkan lagi terulang. Percayalah diriku, cintamu tak akan membuat hatimu luka. Jangan kau dengar kata mereka, jangan kau dengar kata yang lain. Apapun yang terjadi tetap kau yang ku cinta. Buanglah semua sumpah-sumpahmu, buanglah segala rasa marahmu. Apapun yang terjadi tetap ku kan tetap setia. Juara 1 Indonesian Idol tahun 2008, bener gak? Yes. 2008 itu gua masih kelas 2 SMP Bang Aris. 2 SMP. 2 SMP. Gue udah nonton Mas Aris ada di TV ya, di RCTI waktu itu ya. Sekarang ada di hadapan gue. Tepuk tangan untuk Mas Aris Indonesian Idol. Wah, Indonesian Idol itu emang melekat banget ya Bang Aris ya di nama-nama jebolan-jebolannya pasti Aris Idol, ini Giselle Idol, siapa Idol gitu. Pernah merasa terganggu gak sih dengan kayak nama gue maunya dipanggil Aris aja dong atau Aris apa kek? Ya itu kan udah melekat ya. Nama itu udah melekat dari pabriknya. Jadi akan terus melekat sampai selamanya. Sampai di mana lo eksis dia lo Aris Idol. Iya. Oke. Sebelum Idol lo apaan sih Mas Aris? Gue pengamen. Waktu itu gue ngamen di kereta tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Iya 2007 terakhir. 2007 terakhir, terus abis itu 2008 gue coba-coba ikut ajang pencarian bakat. Oke. Indonesian Idol. Cuman sebelum Idol apakah lo juga ngeband kah atau lo pernah manggung di Ngeband, gue ngeband terus cuman ngebandnya yang ngeband ala kadarnya lah. Gitu, gue punya band dulu, terus gue solo juga waktu itu, dan gue memutuskan untuk mencoba itu ikut pencarian bakat di Idol ya. Dan alhamdulillah. Nggak, gue bertanya deh, kalau lo orang yang ngeband, gue bisa katakan lo orang yang cukup mampu kah tanda kutip gitu. Tapi kenapa lu masih ngamen juga Mas? Ngeband itu jadi pengertiannya waktu itu dulu ngeband ya yang tadi gue bilang, gue ngeband ala kadarnya ya. Jadi ya seininya aja tuh punya grup waktu itu pengamen juga. Ada yang megang, dia jago megang bass, megang gitar, megang melodi. Terus ada ngedrum juga ya, akhirnya kita buat bentuk band. Dan band-bandnya ya itu kita cuma ngamen-ngamen terus ngisi-ngisi di kafe-kafe juga. Di kafe. Ya kafe-kafe, tapi enggak sebanyak yang seperti kayak band-band sekarang lah. Beda lah gitu. Gue mau tahu dong, ini insight juga buat teman-teman, lebih
banyak duit ngamen di kereta atau di kafe? Lebih banyak selang-seling sih biasanya. Selang-seling. Biasanya kalau ngomongin enak, lebih enak waktu rame-rame ngamennya. Karena kan diiringin sama beberapa instrumen kan, ada bass, ada tam-tam, semua segala macam, biola gitu kan. Seru dan musiknya lebih hidup. Tapi kalau sendiri ya lebih enaknya kalau sendiri penghasilannya lebih banyak ya. Lebih apa? Ya lebih banyak dan capek juga kan. Gitu. Itu aja sih. Oh, oke. Tapi lumayan juga ya. Tapi menurut lu Mas, referensi lagu ya. Karena ini gue cukup banyak bertanya dengan banyak musisi. Ada yang bilang kalau lu mau jadi musisi, referensi musik lu harus banyak. Apalagi mungkin tahun-tahun lo 2005, 2006, 2007 itu kan belum ada yang namanya Spotify, belum ada yang namanya kayak YouTube lah, mungkin udah ada tapi masih dikit-dikit lah, orang-orang yang punya internet doang gitu. Cara lo menemukan referensi musik gimana Mas Aris? Lebih denger ke dulu radio aja sih, radio. Terus dulu ada juga sih YouTube, tapi kan kita cuma bisa akses buat misalkan mau band-band mana nih, kita setel YouTube. Dulu kan zaman dulu kan masih ada warnet kan. Terus gue biasa dulu lebih sering beli apa namanya? Beli kaset yang tip. Iya, taruh di biasanya itu ada dia pakai pensil ya betul. Iya, pensil. Terus gue beli itu biasanya dulu gue beli di pinggir-pinggiran Jatinegara. Oke. Nah itu murah-murah dan itu original semua. Tapi harganya murah-murah, cuman ngedapetin yang bagus apa enggaknya tergantung milihnya sih. Nah itu ada The Beatles, ada Radiohead, ada Guns N' Roses, ada semua segala macam itu banyak itu di itu. Jadi gue biasanya udah gue situ beli. Nah, gue beli di situ dan gue punya tip ya di rumah. Gue tiap pulang ngamen gue setel gitu. Oke. Setel dan situ. Tapi berarti lo menilai musik itu dulu kan lo nggak tahu Guns N' Roses misalnya ada band Armada, kasetnya, tape-nya. Lo kan nggak tahu dia band bagus atau enggak. Berarti lo harus asal beli dulu kah atau covernya itu mengundang lo untuk beli kah atau gimana tuh Mas? Asal beli aja sih gue. Asal beli aja, ada yang bagus, yang jelek buang gitu. Asal beli aja. Karena waktu itu kan gak kepikiran mana yang ya. Benar. Jadi udah pilih-pilih lah. Ntar sampai di rumah baru. Ya bagus-bagus ya. Bagus. Kalau gue tanya, lo suka musik dari umur berapa sih? Gue dari waktu lahir udah suka musik. Dari lahir suka musik? Dari lahir. Siapa tuh? Orang tua? Orang tua. Gak mungkin lah gue. Oh iya bener, gue kira lu dari kecil udah nongkrong di Jatinegara. Oh nih musik enak ya. Enggak ya? Gak, dari lahir, pas lahir udah umur berapa itu udah kelihatan sih dari nyokap bilang katanya udah sering nyanyi gitu. Terus kayak suka ya kayak gitulah, anak-anak kecil suka nyanyi gitu. Udah kelihatan dari kecil. Dan lo fokus ya, nggak pernah gitu lo kepikiran untuk gue kerja kantoran atau gue kerja apakah gitu? Gak ada sih dulu keinginan. Udah bener dari kecil hobi nyanyi dan harus fokus nyanyi. Harus fokus aja udah. Jadi gue dulu punya waktu SD kelas 5 apa 6 waktu itu ya. Gue di situ gue punya prinsip. Ya udah kalau memang jiwa gue musik ya gue harus terus musik. Gitu. Dan gue akan terus sampai kapanpun gue akan musik. Dan ternyata sampai sekarang. Itu dari SD sampai sekarang. Utando, Mas Aris. Emang mimpi tuh harus dikejar. Teman-teman gue mana tuh yang dulu ngecengin gue gara-gara gue nggak punya cita-cita dari kecil. Gue ditanya cita-cita gue apaan, gue bilang gue nggak punya gitu. Gue mau pilot, aku dokter, ini jadi agen asuransi. Mana lo? Agen asuransi lo. Oke, Mas Aris. Ingat nggak musik pertama apa yang didengar? Dulu pertama kali dengar musik itu bentar. Guns N' Roses. Karena gue punya abang gue 2. Yang satu itu abang gue sering banget muterin lagu Guns N' Roses. Jadi tiap hari tuh hampir muter di otak gue tuh. Habis Guns N' Roses dia muter lagi Nirvana. Terus berat-berat sih selera abang gue berat-berat. Sebenarnya gue gak suka waktu itu rock. Gue lebih suka musik-musik klasik, jazz gitu kan. Oke. Tapi karena udah setiap hari puter-puter sama abang gue tuh dari kecil, akhirnya udah gue jadi sampai sekarang gue suka juga lagu-lagu rock gitu. Apakah itu yang akhirnya menjadikan lo
memiliki ciri khas suara rock juga gitu nih denger ini itu. Gak juga sih ya, dulu waktu ngamen memang apa, gue salah satu pengamen musisi yang memang kata teman-teman gue ya, dia bilang katanya gue bisa mengimbangin suara kereta kalau kata teman-teman gue waktu itu. Berisik soalnya. Berisik gitu, ya kan. Yang ketika yang lain nggak bisa, katanya gue doang yang bisa. Gue juga kagak rasa gue ini. Pada saat itu emang waktu gue nyanyi, katanya dari ujung ke ujung tuh kedengeran katanya. Dari gerbong gue kedengeran gitu. Jadi dari situ mungkin suara gue udah ini ya, udah jadi gitu ya, udah pecah lah kalau kata orang-orang. Udah pecah dan udah ngebentuk gitu kan. Bentuk ya. Dari situ karena kan tiap hari ngamen, jadi suara udah bener-bener. Terus ditambah waktu itu diajak pencarian bakat, dilatih lagi. Kalau waktu di Idol itu dilatih yang bener-bener sih. Jadi nggak sembarangan, dilatih lagi. Karakter warna vokal gue itu memang bener-bener dilatih lah gitu. Sebaik mungkin sama orang-orang di Fremantle waktu itu. Yeah. Apakah gue kepo sih di balik Indonesian Idol itu, apakah benar-benar orang-orang yang lulusan Idol itu dijaminkah menjadi bintang? Apakah dikasih jalur yang lu sebagai juara 1 ibaratnya lu langsung dikasih deal sama label kah, atau lu dikasih panggung banyak kah, atau gimana sih maksudnya? Gue pengen tahu. Bisa jadi sih. Tapi kalau pada waktu zaman gue sih enggak. Zaman gue enggak. Jadi waktu zaman gue memang mengalir dan benar-benar pure mencari bakat yang murni gitu. Bakat asli. No is money, nggak ada. Okay. Jadi memang lu bagus ya udah. Kita mereka akan pertahankan dan mereka akan menjual itu. Gitu. Meskipun Oke. Mas Aris, tapi apa sih yang terjadi setelah Indonesian Idol itu? Maksud gue inget banget Indonesian Idol 1 itu Delon. Joy juara 2. Hah? Joy juara 1. Delon 2. Kalau salah tolong benerin ya guys ya. Tapi gue tuh malah Indonesian Idol tuh gue banyak yang akhirnya gue kok udah gak kedengeran ya Delon, kok udah gak kedengeran ya Joy gitu loh. Mungkin ada beberapa kali gitu, cuman apakah lulusan Indonesian Idol pada akhirnya gak, dalam tanda kutip yang gak dibantu gitu sama Indonesian Idol untuk dia menjadi bintang yang sesungguhnya? Malah Giselle gitu, Giselle dia juara 2 kan ya, bener gak? Juara 2-nya Bang Aris ya? Iya. Juara 2, tapi secara di infotainment dia nomor 1 terus, mungkin gara-gara Gading ya. Itu gara-gara Gading dan jangan ketawa dong aja. Dulu gara-gara mungkin nikah sama Gading dan punya Gempi mungkin gitu. Tapi gue mencari tahu gitu, kok Indonesian Idol yang lain kok gue jarang denger ya, gue sampai lupa gitu siapa aja dulu ya sampai gitu Mas. Jadi gue bertanya sih, what happened after Indonesian Idol gitu. Gue juga kurang tahu, kurang ikutin juga gue. Ya kalau lo gitu, kalau lo setelah Indonesian Idol selesai, lo juara 1, yeay gitu. Lalu apa? Ya gue mengalir aja. Waktu juara 1 kelar, gue sempat ada masalah sih waktu itu. Ada masalah rumah tangga gue. Yeah. Dan gue sempat jatuh juga sih. Gue jatuh, naik terus jatuh. Rasanya itu kan sakit banget kan. Tapi ya udah gue jalanin aja. Oke. Karena gue anggap ya ini kan kehidupan ya, gitu kan. Yang penting gue tidak melakukan hal-hal yang membuat merugikan orang lain. Yeah. Gitu, selagi gue nggak salah rumah tangga gue, itu urusan pribadi gue sih sebenarnya. Cuman kan inian pandangan masyarakat beda gitu kan. Jadi gue sempat jatuh pada saat itu, masyarakat memang kesal sama gue, ya kan. Dan gue banyak dihujat, banyak dibully, tapi nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting gue jalan aja terus. Gue nggak peduli sama omongan orang. Gue nggak minta makan sama mereka. Gitu. Jatuh bangun udah gue rasain semua. Jadi gue if nothing, gue gak pernah peduli sama omong-omongan orang gitu. Orang istilahnya, kalau gue prinsip gue gini, orang itu memang baik ke gue akan lebih baik. Tapi kalau orang itu memang gimana sama gue, ya gue akan bisa lebih ini lagi gitu. Kalau orang yang belum tahu gue mungkin ya gitulah. Tapi kalau orang yang udah tahu gue, pasti mereka akan paham sih. Ya. Gitu. Wow. Itu aja sih. Apa Mas Aris yang membuat lo apa yang membuat lo terus berjalan, yang membuat lo tuh nggak
peduli omongan orang membuat lu Ya karena hidup ini tidak mungkin berhenti sampai hari ini aja. Kita harus terus berjalan kehidupan ini kan. Bagaimana caranya ya kita menjadikan setiap hari kita ini menjadikan sesuatu yang baik gitu kan. Sesuatu yang baik itu seperti apa ya, hanya diri kita lah. Dengan cara kita sendiri aja, hanya kita yang tahu. Jadi, semua orang kan macam-macam caranya kan. Iya. Kalau gue pribadi udah banyak banget sih ya. Jadi gue udah contohnya di YouTube itu, wah itu gue habis dibully habis-habisan sebanyak itu. Tapi gue udah nggak pernah peduliin gitu kan, biarin mereka. Ketik gue cuma punya keinginan dalam hati gue, kalau sumpama memang Tuhan memang udah mau mengangkat derajat orang itu lagi, ya itu nggak ada yang akan bisa ngelarang. Bukan nggak bisa ngelarang, nggak ada yang akan bisa ngapa-ngapain lagi ya? Menjegal. Iya, nggak bisa menjegal. Kalau Tuhan udah mengangkat, ya udah. Yang penting dari kitanya udah bertobat istilahnya ya kan. Jangan pernah mengulangi lagi. Ya udah, kita terus aja berbuat baik terus sama orang gitu ya kan. Urusan masa lalu, image masa lalu ya biarin aja, nggak apa-apa. Nanti dengan perbuatan kebaikan kita juga akan orang kan menilai sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah sih selama bertahun-tahun, berabad-abad, di tahun inilah udah ada sedikit cahaya gitu. Cahaya dari Tuhan untuk membuka jalan karir gue lagi gitu. Layak sih. Ready. Branding. Hantu kali. Lo merasa di titik apa sih Mas? Jadi lo bilang gue udah menemukan setitik cahaya lagi dari Tuhan. Tapi kalau gue boleh tahu, titik ini tuh apa gitu? Maksud gue di titik apa sih lo bisa? Ya jadi gitu. cahaya itu kayak semacam cahaya memang cahaya terang yang dikasih Tuhan itu kan jalan itu jadi gelap. Jalan itu gelap kan, gelap. Dikasih cahaya. Nah cahaya ini kata Tuhan sih, ya ini menuju kesempatan, mungkin kesempatan untuk karir gue yang jangan sampai disia-siakan lagi gitu, istilahnya gitu. Mahkota yang memang tertahan, nah itu mesti kita ambil lagi. Dari cahaya itu dikasih jalan untuk menuju ke jalan kegelapan itu yang bertubi-tubi lah gitulah, istilahnya gitulah. Udah pintunya lagi. Apakah yang lo maksud itu berkaitan dengan ST12 kah atau lo sendiri? Nah, gue nggak bilang ST12. Jadi jalan cahaya itu bisa berupa jalan mana aja sih. Ya kalau memang harus sama ST12 ya berarti memang rezeki di situ. Allah meridhoinya dari jalan situ atau dari gua solo ya macam-macam lah. Iya benar. Tapi yang jelas di tahun ini gua udah ngerasain sih mukjizat gitu kan, kebesaran Allah gitu kan. Kalau emang Tuhan udah mengangkat orang tersebut, seisi dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, meskipun seisi dunia lu mau menghujat, menjegal nggak akan bisa. Cuma satu orang loh. Orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Allah udah ini, itu jadi kita nggak boleh namanya menjulitin orang, mencaci maki orang, sesuka-suka mereka gitu. Karena kita nggak akan tahu orang yang kita fitnah, hina itu akan seperti apa nanti ke depan. Tiba-tiba dia jadi presiden, kita kan nggak tahu. Benar. Tadinya, ya kan? Tadinya dia OB, misalkan OB, kita hina gini. 2 tahun 3 tahun kemudian jadi presiden, kita gak ada yang tahu. Iya. Itulah maksud gua, ya itu kita jangan suka lah gitu. Maksudnya kita saling menghargai aja gitu kan. Kita belum tahu. Gua aja nggak pernah berani namanya. Itu orang itu begini, gua nggak pernah berani. Bener. Takutnya nanti orang itu jadi ini kan kita nggak ada yang tahu. Bener. Hidup ini misteri, men. Bener. Misteri itu dari yang di atas. Agree banget. Ada yang bilang emang penting jadi orang baik, tapi lebih Penting. Emang baik jadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu sih. Iya nggak sih? Tuh. Bener nggak gue? Quotesnya bener ya gitu. Mas, tapi sih emang gue tuh kadang suka baca-baca komen-komen netizen gitu ya. Julid semua tuh ngejatuhin artis sana sini, bener loh ya. Iya. Bahkan artis siapapun deh, anggaplah ya maaf ya, misalnya siapa ya, Sule siapa atau Gisel atau siapa, dia kena masalah, wah dihajar, ini banget. Padahal emang mereka hidupnya sebaik itu kan nggak juga gitu. Iya. Mereka tuh yang buat kata-katain doang ya. Banyak sih kayak gitu. Tanggapan lo gimana tuh? Bodoh amat. Bukan bodoh. Satu, bodoh amat. Kedua, sangat miris lah.
gue sebagai musisi Indonesia juga, ya kan, melihat apa fenomena seperti itu di Indonesia ini ya sangat miris, kayak kurang akhlak dan kurang adab gitu. Jadi kalau memang lu pengen baik, jadi orang baik, kadang orang baik kita menjadi baik itu belum tentu cukup, belum cukup juga. Kita harus mempunyai akhlak, adab, attitude, gitu. Nah itu kalau semua 3 itu dijaga, insya Allah, ya kan. Orang berilmu aja belum tentu punya adab. Orang berilmu juga belum tentu punya akhlak. Bener. Tapi kalau orang udah punya adab, orang punya akhlak, udah tentu berilmu dia. Kalau gue sih, menurut gue pribadi ya, belum tentu menurut yang lain. Itu menurut gue gitu. Jadi ya jaga adab, jaga akhlak, attitude, insya Allah. Gitu. Oke Mas Aris, gue pengen membahas sesuatu yang unik nih. Lo katanya lo dulu tuh fans banget sama ST12. Oh iya, So ngefans banget itu. ngefans gue. Fans banget. Terus sekarang jadi vokalis utamanya ST12. Betul. Apa rasanya Mas ngeband sama idola? Seneng banget sih, seneng banget. Dulu waktu ya idol kan gue ngidolain ST12 karena kenapa gue mengidolakan ST12 pada saat itu? Dia salah satu band pelopor ya, dia pelopor musik pop Melayu. Walaupun pada saat itu ada Andika juga ya, ada tangan band, tapi gue lebih suka ST12. Kenapa? Musiknya satu, di kuping gue enak musiknya. Terus vokalisnya waktu itu masih waktu zaman gue Charlie ya, Charlie. Tuh enak banget sih. Karakternya, warna karakternya ya rock lah, agak ada rock dulu ya. Rock Melayu. Makanya gue bilang dia pelopor. Di situ gue suka lagu-lagunya juga, komersil gitu kan, kena semua. Waktu itu gue banyak yang gue sukain sih, selain ST12 banyak juga. One Palace, Slang dulu gue banyak lah gitu. Cuman waktu itu emang gue sukanya lebih dominan waktu itu sama ST12. Karena waktu itu gue ngamen ya, jadi orang suka lagu-lagu ST12. Akhirnya gue bawain lagu ST12. Udah dari situ sih udah. Oke. Nah gue pengen menyambung dikit nih. Lo cerita masa kecil lo dengerin Guns N' Roses, Nirvana, Radiohead. Lalu pas udah dewasa nyebrang ke Melayu. Itu ada komen gak dari abang lo? Lo gak jadi rocker lo gitu, jadi Melayu lo gitu. Ada komen, gitu. komen sih gak ada, tapi kayaknya pasti gue dicengin sama dia. ya dunia industri musik Indonesia sekarang kan kita nggak boleh idealis. Ya kan, maksudnya kayak jangan kotak-kotakin musik ya. Kayak contohnya gini, kayak Bang Ariel Noah, maaf ya Bang Ariel di bawah-bawah nih. Bang Ariel Noah itu kan wawasan musiknya tinggi dia, musik kualitasnya tinggi dia. Bang Ariel kayak dia suka Coldplay, The Killing, terus Nirvana, terus macam-macam lah, banyak lah. Kita tahu kan Bang Ariel ininya musiknya. Cuman Bang untuk industri musik dia buat lagu bisa gitu. Jadi nggak harus. Jadi idealisnya dia dikesampingkan. Dia buat musik komersil untuk penikmat musik Indonesia dan berhasil. Ya sedikit-sedikit musik luarnya ada sih diambil sama dia gitu kan. Jadi itu keren banget sih. Benar. Karena untuk jualan ya gitu. Jadi idealisnya dikurangin dulu. Bisa mengawinkan beberapa unsur ke jadi satu lagu ya. Dari Bang Ariel ya. Ada juga sih yang band idealis dan sukses, ada juga. Tapi ya rata-rata kan yang lebih banyak yang dikesampingkan dulu idealisnya gitu kan. Begitupun gua. Jadi ya gue karena gue buat jualan di Indonesia ya gue harus kesampingkan dulu idealis gue harus ngikutin tren-tren pasar yang ada. Sukanya apa nih, pop apa Melayu apa atau apa, ya udah gue buat musik-musik. Tapi idealis lu yang sebenarnya itu apa Mas Aris? Gue rock banget rock banget gue suka hampir mirip-mirip kayak Ariel lah, Bang Ariel lah musiknya. Kayak dia suka Nirvana, gue juga suka Nirvana. Dia suka, tapi gue gak tahu dia suka Guns Roses apa enggak ya, Bang Ariel ya. Gue suka Guns Roses. Dia suka Radiohead banget juga ya sih. Coldplay sekarang, yang suka musik sekarang Coldplay. Tapi kalau untuk rock Bon Jovi gue suka banget. Bon Jovi, Nirvana gue suka banget. 3 itu ada Bon Jovi, Nirvana, Guns Roses. Nggak pernah ada yang ngajakin atau kepikiran untuk bikin project idealis itu, idealis heavy metal itu lah. Dulu sih sering, dulu ada sih ya. Dulu ada teman-teman, cuman sekarang kayak udah malas deh.
Sekarang udah Agar duitnya gitu ya. bukan nggak ada duitnya juga. Lagi ya sekarang lagi waktunya udah bukan kayak dulu lagi. Sekarang udah susah Secara waktu ya, bagi waktunya ya. bagi waktunya udah sekarang mas ada lebih ke profesional kewajiban aja. Benar. Gitu udah. Kecuali dulu, kalau dulu kan masih teman-teman masih banyak gitu kan, masih set itu masih enak. Iya. Selain Mas Aris, lo kan karakter suara lo nih rocknya berasa banget, terus bawain lagu Melayu enak, bawain lagu pop enak, dari itu enak. Apa genre musik yang ketika lo bawain, susah banget? genre musik Queen, glam rock gitu ya? sampai sekarang nggak bisa gue. Nggak bisa. Iya. Karena ketinggian kah atau karena berantakan kah? Chordnya susah Queen. Oh, maksudnya gimana tuh? Gue nggak ngerti tuh. Dia chordnya itu wah susah lah pokoknya. Queen gila deh. Wah ampun dah kalau ngulik lagu Betul, dia. temponya juga acak-acakan kadang ya. Iya. Ya kan, Queen-nya kayak gitu. Wah, gila sih dia. Sadis. Tuh kalau Nirvana, Guns N' Roses, terus yang lain-lain masih bisa lah. The Beatles oke lah. Iya. Elvis masih oke lah. Tapi Queen itu susah. Queen gila lah, susah Queen. Harus gua Queen. Dia banyak kunci-kunci jalan lagi kunci-kunci. Dia nggak netep. Udah gitu aneh-aneh kunci-kuncinya. Aneh-aneh itu di gitar nggak ada tuh. Kuncinya tuh si James dia ada keyboard itu. Brian May ya? Brian May. Susah sih kita banget. Oke. Nah, pendapat lo gimana deh? Bukan sekarang sih, sebenarnya dari dulu nih, dari zaman gue SMP itu, gue tuh selalu kenal, gue tuh di lingkungan musik juga mas, gue ngeband juga. Iya. Gue ngeband tuh metal dulu. Tapi gue tuh selalu setiap gue lagi dengerin lagu pop, gue dibully mas. Kayak, lo gondrong doang lo, denger lagu Niji, denger lagu SC12 gitu. Ntar giliran yang, misalnya yang anak dugem, lu jangan denger lagu ini, kotak-kotakin musik gitu. Lu metal aja, dugem aja, pop aja. Pendapat lu gimana sih? Emang harus seribet itu ya? Ya itu kan ini ya. Kalau pendapat gue sih ya bebas-bebas aja sih ya. Apa yang lu suka ya? Seru-seruan aja sih musik mas sekarang. Iya. Dengar pop boleh, dengar dangdut besoknya juga nggak apa-apa ya. Iya kan? Bebas-bebas aja lah. Tuh. Mas Aris nih pertanyaan seru nih. Vokalis Indonesia terbaik menurut Mas Aris. Indonesia vokalis terbaik. Vokalis terbaik Indonesia ya. Legend ya, Kakak Sleng sih ya. Kakak Sleng ya. Kenapa? Axel Auranya kah? Atau suaranya ya. suaranya? Kalau gua Kakak Sleng sih. Dia punya warna vokal yang rock abis sih dia. Asli dia. anjing rock banget. Kakak Sleng mampir ke sini. Kakak Sleng. Gue kenal Kakak Sleng, ntar gue panggil. Once atau Ari Lasso? Once adalah Once sih ya. Once, jelas. Hah? Once sih, gue juga. Tapi ada yang bilang Ari Lasso, tapi gini menurut gue, semua lagunya Once itu Ari Lasso nggak bisa bawain. Lagunya Ari Lasso, Once nggak bisa bawain. Jadi kayak punya keunikan sendiri sih. Once sih tetap lah. Once ya? Once. Iya. Gue bisa statement vokalis terbaik dunia menurut gue Once. Kalau menurut gue. Iya, kalau menurut kita. Kadang kan orang beda-beda. Terserah lah. Selera. Lah Once cuy. Once ya. Tapi jangan bahas Once dia PDI. Ntar bahas politik. Takutnya politik nanti. Bang Aris. Mungkin sambil penutupan gue mau deep lagi nih. Apabila misalnya Mas Aris nih suatu anggaplah 24 jam lagi nih mas. Dalam 24 jam Mas Aris meninggal misalnya. Kita nggak ada yang tahu ya. Misalnya dalam 24 jam Mas Aris meninggal dunia gitu. Dalam 24 jam ini hal apa saja yang ingin Mas Aris lakukan? No comment. No comment nih. Jangan ada planning nih. Oke, gue ganti pertanyaan dikit kayak gini. Apa yang pengen lo tinggalkan ketika lo sudah nggak ada di dunia? Baik itu ke keluarga atau ke dunia musik? Ya kita bismillah aja, berbuat baik aja terus. Semua juga bakalan mati kok. Ya kan? Jadi matinya gimana? Itu aja. Ya kan? Mau dia gimana? Ya mudah-mudahan kita mati jangan ninggalin utang lah. Amin.
Benar. Itu aja. Lalu ketika Mas Aris sudah tidak ada, pengennya dikenang sebagai seorang rocker, seorang musisi yang gimana, seorang ayah atau seorang apa kah? Ingin lebih Ya baik aja lah. orang baik Orang baik aja. itu guys. Yang penting sebenarnya bukan masalah dikenal atau enggaknya ya. Masalahnya itu kita juga manusia kan pengen meninggal itu dalam keadaan baik. Yes. Ya mudah-mudahan yang terpenting lah kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik. Amin. Kalau Tepuk tangan dong buat Mas Aris. Oke, nextnya ada project apa nih Mas Aris nih? Boleh di-share ke teman-teman kah? next project bulan kapan? November bulan 9 ya? 10. Oh di Zip Kuala Lumpur konser. Mas Aris tanggal 10 November tuh, catat teman-teman KL, tanggal 10 November di Zip. Kemarin juga udah di Sabah. Tiketnya Kemarin di Sabah. kemarin di Sabah. Pertama, terus yang di Zip Kuala Lumpur kedua. Oh, oke. Terus tahun baru di Follow tahun baru di Kucing. Oh, dia tuh sering konsernya di Malaysia ya? Malaysia. Lebih sering konser di Malaysia ya? Bener. Oke, Mas Aris, thank you banget udah mau mampir ke Studio Kecil Podcast. Kita doain terus Mas Aris fokus menjadi musisi yang baik, yang impact kepada masyarakat, pada keluarga, pada bangsa dan negara. Amin. Sukses terus project-projectnya dan siap konser-konsernya Mas Aris. Thank you. Thank you Mas. Teman-teman Studio Kecil Podcast, terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi yang harus kita undang ke sofa hitam yang udah rusak ini, guys. Yuk subscribe dan tonton sampai habis karena duit gue di situ. Biar gue bisa beli sofa baru ya. Dan abis ini kita mau undang Kakak Sleng. Amin ya Kakak Sleng ya. Ariel Noah boleh. Sekali lagi, thank you udah nonton Studio Kecil Podcast bersama gue Diku dan ada Aris. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.